tinggal selesai. Inqata'a dunia, terputus dari dunia ini. Tapi kalau hilangnya karena futur, ini musibah. Ini musibah. Betul. Dan tidak akan pernah ada yang tahu apakah Allah Azza wa Jalla akan terus berikan hidayah taufik kepada diri kita untuk terus meniti siratal mustaqim, untuk terus di atas jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk istiqamah, untuk ilmu sampai akhir hayat kita. Tidak tahu kita sama sekali. Karena itu doa yang jangan pernah kita tinggalkan walaupun itu sehari. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, ya Allah, tetapkan hatiku di atas agama. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi 'ala ta'atik. Wahai zat yang memalingkan hati, ya Allah, palingkan hatiku untuk selalu ketaatan kepadamu, ya Allah. Doa ini adalah salah satu doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan doa ini juga yang diajarkan kepada para sahabat. Yang diajarkan para sahabat. Yang Allah sudah memuji para sahabat. Rasulullah SAW sudah merekomendasi para sahabat khairun nas, manusia terbaik. Tapi Rasulullah SAW tetap mengajarkan doa ini agar para sahabat terus berdoa dengan doa ini. Kenapa? Nah, Anas bin Malik bertanya, ya Rasulullah, kami sudah Islam, kami sudah mengikutimu, kami sudah mendapatkan hidayah dari Allah. Apakah engkau masih takut kepada kami? Na'am, kata Rasulullah. Iya. Inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Karena hati anak Adam berada di antara jari dari jemari Allah Azza wa Jalla. Yuqallibu kaifa yasha. Allah Azza wa Jalla membolak-balikkan kemana pun yang Allah inginkan. Allahu Akbar. Maka jangan pernah merasa aman dari berbagai macam fitnah di atas muka bumi. Jangan pernah merasa diri kita ketika sudah mendapatkan ilmu agama Allah, sudah mendapatkan hidayah sunnah, sudah insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga. Siapa yang akan jamin datang itu di mana? Maka semoga Allah Azza wa Jalla berikan selalu keistiqamahan bagi diri kita di jalan siratal mustaqim sampai nantinya Allah Azza wa Jalla wafatkan diri kita semua dalam keadaan husnul khatimah dan Allah kumpulkan kita ke dalam surga. Allahumma amin. Ikhwatul iman, rahimakumullah. Lanjutkan al-hadis kita tentang kitab Al-Bahr Ra'i fi Zuhd wa Raqaiq ini. Itu tentang ilmu, keutamaan ilmu dan orang yang memiliki ilmu. Hari ini kita akan bahas wasiat dari salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, itu menantu Nabi sekaligus sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu Ali bin Abi Thalib. Wasiat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kepada seorang tabi'in yang bernama Umair bin Ziyad An-Nakhai. Wasiat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kepada seorang tabi'in namanya siapa? Umair bin Ziyad An-Nakhai. Panjang wasiat, masyaallah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kata Umair bin Ziyad, akhadha Ali ibn Abi Thalib biyadayya fa'akhrajani ila nahiyatil jibal. Ali bin Abi Thalib satu hari memegang tanganku, kemudian membawaku ke pinggir. Kemudian beliau berkata, berwasiat kepadanya. Wasiat ini wasiat yang sangat layak ditulis dengan tinta emas. Beliau mengatakan, Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya Umair ibn Ziyad, wahai Umair ibn Ziyad, al-qulubu aw'iyah. Hati itu ibarat wadah. Hati manusia itu ibarat wadah, bejana. Fa khairaha aw'aha lil-'ilm. Hati yang paling terbaik adalah hati yang diisi dengan ilmu. Subhanallah. Jadi Ali bin Abi Thalib mewasiatkan kepada Umair bin Ziyad dengan wasiat yang sangat luar biasa. Hati ini, wahai Umair, itu ibarat wadah bejana. Fakhairaha aw'aha lil-'ilm. Dan hati yang paling terbaik, hati yang paling banyak memuat ilmu yang bermanfaat jelas. Jadi wadah ini bisa kita penuhi dengan apapun, ya. Hati kita bisa isi dengan apapun. Bisa diisi dengan kebaikan atau bisa diisi dengan keburukan. Betul ya? Tergantung kita mengisi.
Dan ternyata hati yang paling terbaik kata Ali bin Abi Thalib ketika hati itu diisi dengan ilmu. Semakin banyak hati tersebut dengan ilmu, maka semakin terbaik hati tersebut. Jelas di sini maksudnya ilmu yang bermanfaat ya. Kemudian beliau mengatakan, Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ihfadz aqul lak." Hafalkanlah, camkanlah apa yang aku akan katakan kepadamu ibu. An-nasu thalatha. Manusia itu ada 3 jenis. Manusia ada 3 jenis. Coba kita lihat itu termasuk yang mana ya? Dari 3 jenis manusia ini. Yang pertama, fa'alimun rabbani. Yang pertama adalah alim rabbani, ulama. Alim rabbani. Ini jelas kenapa kata-kata rabbani di sini maksudnya apa ya? Yang pertama, alimun rabbani. Yang pertama, ulama. Seorang yang berilmu tentang ilmu agama Allah, mengamalkan ilmunya, mengajarkan ilmunya kepada manusia. Ulama. Ini yang paling terbaik, guys. Kita ulama bukan? Hah? Ada yang ngaku dirinya ulama mungkin sini? Yang kedua, mudah-mudahan kita termasuk yang ini. Wa muta'allim ala sabili najah. Seorang penuntut ilmu yang berjalan di atas jalan keselamatan. Nah, semoga kita termasuk yang kedua nih, Pak. Betul ini. Mohon seorang penuntut ilmu yang berjalan di atas jalan keselamatan. Berjalan di atas ilmu agama Allah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Ini yang kedua. Yang ketiga paling panjang, tapi paling buruk. Yang ketiga beliau mengatakan, wahamajun ri'a, ittiba'u kulla na'ikin, yamiluna ma'a kulli rih, lam yastawdi'u binuril ilm, wa lam yalji'u ila ruhin wathid. Yang ketiga kata Ali bin Abi Thalib adalah orang yang jahil, orang yang bodoh dan tidak berguna. Alhamdulillah. Berarti tidak ada ilmu dalam dirinya. Orang yang bodoh, jahil, dan dia tidak berguna. Ittiba'u kulli na'ikin. Dia hanya mengikuti setiap orang yang bersuara. Siapapun yang bersuara, ikut. Siapapun bersuara, ikut. Karena kan tak punya ilmu, jahil, betul, bodoh. Yamiluna ma'a kulli rih. Karena itu dia adalah orang yang tidak punya pendirian. Maksudnya kemana angin berhembus ikut, punya pendirian. Nggak punya ilmu, jahil, mengikuti setiap orang yang bersuara. Oh, burung beo, betul ya? Tapi mengikuti setiap apa yang kita omongkan ke dia. Nah, ini ketiga kalau benar. Tapi manusia, karena dia nggak punya ilmu yang kokoh, sehingga dia ikut orang aja tuh. Tidak punya pendirian. Dia akan mengikuti kemana arah angin bertiup sudah. Lam yastawdi'u binuril ilm. Kehidupannya tidak dinaungi dengan cahaya ilmu. Allah. Tapi hatinya, kehidupannya tidak ada cahaya ilmu di dalam dirinya. Jahil akan ilmu agama Allah, bahayanya kebodohan tentang ilmu agama Allah. Kehidupannya tidak dinaungi
diberikan kebaikan oleh Allah. Nabi SAW bersabda, hadis yang sudah kita bahas, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada diri seorang hamba, Allah akan fahamkan dia tentang ilmu agama. Ya. Rasul tidak menyebutkan barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada diri seorang hamba, Allah kayakan hartanya. Enggak. Allah tinggikan pangkat jabatannya, tidak. Allah tampakkan atau cantikkan paras wajahnya, tidak. Allah kuatkan fisiknya, tidak. Allah berikan dunia luar biasa kepadanya, tidak. Yufaqihu fid din. Ketika Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan fahamkan dia tentang ilmu agama. Berarti ketika orang-orang yang tidak diinginkan kebaikan bagi seorang hamba, Allah tidak akan fahamkan orang itu tentang ilmu agama. Tadi yang ketiga, bodoh. Maka dari sini jelas hati yang terbaik ketika hati tersebut diisi dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Hati yang terbaik, hati yang diisi dengan ilmu yang bermanfaat. Maka kewajiban bagi kita untuk terus menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Kemudian Ali bin Abi Thalib membagi manusia menjadi tiga. Yang pertama, alim rabbani, seorang yang alim rabbani. Apa itu rabbani? Imam Al-Mujahid berkata, "Ar-rabbani alladhi yurabbi an-nas bi sighari al-'ilm qabla kibarihi." Yang dimaksud dengan rabbani adalah seorang yang mengajari manusia hal-hal yang mendasar. Seorang yang mengajari manusia hal-hal yang mendasar sebelum mengajari mereka hal-hal yang rumit. Seorang yang mengajari manusia. Jadi ulama jelas subhanallah. Ulama tidak akan pernah bosan mengajarkan tauhid kepada umat. Ulama tidak akan pernah bosan mengajarkan akidah yang benar kepada umat. Ulama tidak akan pernah bosan memperingatkan manusia untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan. Ulama tidak akan pernah bosan mendidik umat ini dari hal-hal yang kecil mungkin, yang dasar, sampai hal-hal yang apa? Rumit, yang besar. Nanti Imam Mujahid mengatakan kata-kata Rabbani, alim Rabbani, alim orang yang berilmu. Rabbani apa maksudnya? Orang yang berilmu, mengamalkan ilmunya, kemudian ini mengajari manusia hal-hal yang mendasar sebelum mengajari mereka hal-hal yang rumit. Subhanallah. Maka jangan pernah kecil hati ketika menjadi seorang guru, ya, terutama guru agama, mengajarkan alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, mengajarkan wudu kepada manusia, mengajarkan tata cara sholat yang benar, baca Al-Quran yang benar, hal-hal yang mendasar, akidah yang benar, tauhid yang benar, ibadah yang benar, akhlak yang benar, adab yang benar, hal-hal yang mendasar. Karena ternyata ini wazifatul anbiya wa rusul. Ini adalah pekerjaannya para nabi dan rasul. Dan pekerjaan para nabi dan rasul pasti pekerjaan yang paling mulia di atas muka bumi ini. Lebih daripada pekerjaan direktur, apalagi komisaris, manajer dan seterusnya. Pekerjaan nabi dan rasul manusia termulia luar biasa, masya Allah. Ini yang pertama, alim rabbani, seorang yang berilmu akan ilmu agama Allah, dan dia pasti mengamalkan ilmunya, kemudian mengajarkan manusia hal-hal yang mendasar sebelum hal-hal yang rumit, mengajarkan manusia hal-hal yang kecil sebelum hal-hal yang besar. Subhanallah. Imam Syafi'i rahimahullah taala beliau mengatakan kullul ulumi siwal Quran mushghilah, setiap ilmu selain Al-Quran itu menyibukkan, illa al-hadith wa ilm al-fiqh fid-din, kecuali ilmu hadis dan ilmu fikih. Al-ilmu ma kana fihi qala haddathana, ilmu adalah sesuatu yang di dalamnya terdapat ungkapan haddathana, maksudnya berdasarkan wahyu. Wa ma siwa dzaka waswas syayatin, adapun selain itu hanyalah bisikan dari syaitan. Ini diwan Imam Syafi'i disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Jadi yang pertama adalah orang-orang yang berilmu akan ilmu agama Allah. Ulama mengajarkan manusia, mendidik manusia tentang ilmu agama sampai kemudian manusia itu apa? Benar. Yang kedua,
satu jalan, dia menuntut ilmu dalam jalan tersebut, maka Allah Azza wa Jalla akan memudahkan jalannya ke surga. Maka jalan pintas, jalan tercepat menuju surga Allah, salah satunya adalah menuntut ilmu agama Allah. Karena itu Ali bin Abi Thalib mengatakan yang kedua, jenis manusia kedua, dia bukan ulama, dia bukan alim besar, akan ilmu agama Allah, tidak. Tapi dia seorang penuntut ilmu yang berjalan di atas jalan keselamatan. Sama ya anak antum kita semua. Seorang penuntut ilmu yang berjalan di atas jalan keselamatan ingin sampai ke surga. Allah luar biasa. Jadi kenikmatan besar luar biasa. Ini yang kedua. Dan orang yang ketiga, hamajul ri'a, seorang yang hamaj. Hamaj itu bahasa Indonesia itu gembel itu seseorang yang buruk, bodoh, jahil, nggak berguna, itu hamaj. Itu yang buruk kan istilahnya. Seorang yang jahil, kemudian dia tidak berguna, dia hanya mengikut kemana angin bertiup, kemana orang membeo, kemana orang berbicara, dia membeo tentang itu. Tidak punya fondasi yang kuat karena tidak punya ilmu agama Allah dalam diri. Jahil akan ilmu agama Allah. Alhamdulillah dzalik. Imam Syafi'i rahimahullah taala ketika menemukan seorang seperti ini dan dia sudah tua, dia sudah tua nih. Jadi Imam Syafi'i itu kalau ketemu orang biasa suka nanya-nanya ya, tentang ilmu agama yang biasa-biasa. Kalau orang yang bisa jawab 1, 2, 3, 4 bisa jawab semua nih, maka Imam Syafi'i mendoakan kebaikan kepada orang ini. Semoga Allah membalas jasa, semoga Allah memberikan memberkati kehidupan luar biasa. Tapi kalau ketemu orang sudah tua, kemudian ditanya 1 nggak tahu, ditanya 2 nggak tahu, ditanya 3 nggak tahu, ditanya 4 nggak tahu, terus maka Imam Syafi'i mengatakan la jazakallahu khairan, semoga Allah tidak membalas dengan kebaikan. Laqad dhayya'ta nafsak, laqad dhayya'ta Islam. Sungguh engkau telah menyia-nyiakan dirimu dan telah menyia-nyiakan agama. Allahu akbar, subhanallah. Luar biasa. Dari Imam Syafi'i ketemu dengan kita gimana kira-kira sampai sekarang? Kita satu-satu Imam Syafi'i luar biasa beratnya. Allahu akbar, subhanallah. Maka orang yang ketiga ini orang yang jahil. Jangan pernah menjadi orang yang ketiga ini. Jangan pernah menjadi orang yang ketiga. Nah, kemudian Imam Syafi'i Ali bin Abi Thalib melanjutkan wasiatnya kepada Mu'awiyah bin Ziyad. Nah, ini yang kita akan bahas agak panjang ini. Al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ini perkataan Ali bin Abi Thalib. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala di dalam kitab beliau menyebutkan ada sekitar 40 alasan kenapa ilmu itu lebih baik daripada harta. 40 alasan yang membayangkan semua orang main-main. Kita akan sebutkan dengan 40-40-nya bagaimana insyaallah. Kita akan sebutkan beberapa insyaallah yang disebutkan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Miftah Daris Sa'adah, terutama yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib ketika mengatakan al-ilmu khairun minal mal, ilmu itu lebih baik daripada harta, kemudian beliau menyebutkan beberapa alasan. Yang pertama, alasan kenapa ilmu lebih baik daripada harta. Yang pertama, al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu yang akan menjagamu. Ilmu agama Allah maksudnya itu akan menjagamu. Sedangkan harta dijaga olehmu. Sedangkan harta itu dijaga oleh subhanallah. Ini realita real, betul ya? Untuk punya uang banyak, zaman sekarang masuknya di mana? Di bank, betul ya? Kalau nggak di bank di mana? Berangkas, betul ya? Kalau nggak di mana lagi? Kalau uang antum banyak di bank karena betul ya? Kalau banyak, kalau nggak ya dompet aja. Kita pasti capek menjaga harta kita. Surat-surat berharga, terus sampai kemudian di surat
Saya tanya teman, ternyata banyak film yang luar biasa tuh. 2 juta, 10 juta, 20 juta, 50 juta. Itu 50 juta film gimana gitu ya? Hah? Antum ibu-ibu punya tas, nggak sampai yang mahal, Hermes. Mungkinkah taruh sembarangan gitu aja? Ketika wudhu bisa lebih wudhu dari mana aja. Mungkin ratusan juta itu luar biasa. Pasti berharga itu. Nggak main-main. Kita pasti capek menjaga harta itu. Adanya bank, adanya bangkrut, adanya berantas, adanya ini, adanya ini. Subhanallah. Berapa banyak orang takut kehilangan harta yang ujungnya saya katakan lakukan sesuatu yang haram tadi, maksudnya ke asuransi dan seterusnya. Nggak ada orang yang nggak punya harta atau hartanya sedikit mengasuransikan dari hartanya. Betul? Antum punya sepeda butut jelek semua. Nanti diasuransikan itu? Nah, tapi coba mobil yang pelit, mobil pelit, pintunya 2, sport, betul ya? Berapa banyak orang masukin ke sini supaya apa? Kalau hilang ada jaminannya. Dia capek menjaga hartanya. Sedangkan ilmu agama Allah Azza wa Jalla menjaga diri kita, ya. Menjaga diri kita dari kebinasaan dunia akhirat, menjaga diri kita dari neraka Allah, menjaga diri kita dari keburukan dunia akhirat. Subhanallah. Allah, ini yang kita dipahami. Yang kedua, kita mengatakan al-ilmu yuzakku 'ala al-infaq fi riwayat 'ala al-'amal wal mal tanqusuhu an-nafaqah. Yang kedua, kenapa ilmu itu lebih baik daripada harta? Dia menyebutkan ilmu itu akan bertambah ketika diamalkan. Ilmu itu akan bertambah ketika diamalkan. Di sini disebutkan ketika diinfakkan. Bahkan ilmu itu akan bertambah ketika kita amalkan dan kita ajarkan kepada manusia. Betul ya? Ilmu itu akan bertambah menjadi berkah ilmunya, masya Allah. Dapat ilmu, amalkan. Dapat ilmu, amalkan. Apalagi dapat ilmu, amalkan, ajarkan kepada manusia. Wah, berkah ilmu. Sedangkan harta pasti akan habis ketika dibelanjakan. Betul? Betul. Sebanyak apapun hartamu, ada orang ngomong, wah, di sini hartanya kalau 1 juta nggak habis, Ustaz. Coba aja belanjain, habis pasti. Habis insya Allah. Betul ya? Subhanallah. Ini yang kedua kata Ali bin Abi Thalib. Ilmu seseorang ketika dia punya ilmu agama Allah, dia amalkan, dia praktekkan. Amalkan itu untuk dirinya, amalkan ya, mempraktekkan. Kemudian diajarkan kepada manusia, dia dakwahkan kepada manusia. Tambah berkah ilmunya, masya Allah. Tambah Allah akan tambahkan ilmu yang lain masuk ke dalam dirinya. Tapi kalau harta semakin banyak dia keluarkan, semakin habis itu hartanya kurang. Kecuali ketika dia keluarkan dalam sedekah, jadinya amal saleh. Betul ya? Jadinya amal saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Tidak akan berkurang harta seseorang dengan sedekahnya. Itu jadi amal saleh. Tapi kalau kita punya harta, tadi beli mobil, beli rumah, beli motor, beli yang ubah-ubah bisa. Atau pakai sesuatu yang haram, alhamdulillah. Habis itu pasti. Habis. Subhanallah. Ini segi yang kedua ya. Segi yang kedua. Kenapa ilmu lebih baik daripada harta? Tapi kalau kita ditanya, mau ilmu atau mau harta? Ya, pasti jawabannya itu ilmu dan harta. Gak ada ketiga. Saya tanya ilmu atau harta? Sebagaimana kemarin kita sebutkan ya, 4 golongan yang terbaik adalah orang yang Allah berikan ilmu dan Allah berikan apa? Harta, dia gunakan ilmu dan hartanya dengan kebaikan. Itu orang yang terbaik. I'mal lirajul salih. Harta paling terbaik ketika harta itu diberikan kepada orang saleh. Dia tahu digunakan untuk apa harta. Biasa insyaallah. Kemudian yang ketiga, Pak Ali bin Abi Thalib lanjutkan. Al-ilmu hakimun wal mal mahkumun alaih. Ilmu akan menjadi hakim. Hakim itu yang memberikan hukum. Ilmu itu menjadi hakim yang memberikan hukum. Ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak. Ini ilmu yang memberikan hukum. Sedangkan harta mahkum alaih. Sedangkan harta menjadi objek hukum. Itu maksudnya terkena hukum.
mengeluarkannya kapan, itu yang ngatur siapa? Ilmu. Dan harta nggak bisa ngatur ilmu, ya. Nggak bisa sekarang. Maka perhatikan ya Pak. Dari zaman terdahulu, para ulama itu punya izzah, punya kemuliaan, tidak akan pernah bisa diatur oleh siapapun. Harta orang kaya, harta khalifah, ulama itu hidupnya izzah, mulia hidup. Karena hatinya tidak pernah bergantung kepada manusia. Karena dirinya yang bisa mengatur hanya Allah dan Rasul, tidak manusia yang bisa mengatur hidup. Karena dia punya ilmu. Sedangkan kalau orang punya harta, dia akan menjadi objek hukum, sesuatu yang terkena dari hukum. Salah satunya dari ilmu tentang zakat, terkena tentang zakat. Ada yang lain, haji dan seterusnya. Selanjutnya Ali bin Abi Thalib mengatakan yang keberapa? 4. Wa mahabbatul ilmi dinun yudanu biha. Yang keempat, mencintai orang yang berilmu atau ulama. Mencintai orang yang berilmu bagian dari agama. Mencintai orang yang berilmu itu bagian dari agama. Dinun yudanu biha. Mencintai orang yang berilmu bagian dari agama. Dan cinta yang mendekatkan diri kepada Allah. Dan cinta yang mendekatkan diri kepada Allah. Subhanallah. Dalam agama kita ternyata ada satu bab khusus ketika seseorang mencintai orang yang berilmu, mencintai ulama, itu bagian dari agama kita. Dan tidak ada sama sekali di dalam agama kita diperintahkan untuk mencintai orang kaya atau pejabat, kecuali saya katakan dari orang kaya tersebut beramal saleh dengan amal. Kemudian khalifah tersebut beramal saleh dengan kekuasaan, itu lain cerita. Wajib kita cintai, berarti amal saleh. Tapi zatnya, itu deh, zat orang yang punya harta, zat orang yang punya kekuasaan, zat orang yang punya jabatan, nggak ada sama sekali dalam Islam syariat untuk mencintai mereka. Berbeda dengan orang yang punya apa? Ilmu. Luar biasa. Mencintai orang yang berilmu, dinun yudanu biha. Itu adalah agama yang kita diperintahkan untuk itu. Bagian dari agama dan cinta yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Nabi SAW berdoa, saya tutup dengan doa ini. Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku memohon cinta kepadamu, cinta. Wa hubba man yuhibbuk. Dan mencintai orang-orang yang mencintaimu. Siapa orang yang mencintai Allah? Orang saleh. Salah satu orang saleh siapa? Orang yang berilmu, akan ilmu agama Allah. Ulama jelas. Warasatul anbiya. Waris para nabi itu ulama. Kemudian apa? Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amalin yuqarribuni ila hubbik. Dan mencintai amal yang bisa mendekatkan diriku untuk mencintai Allah. Jadi mencintai amal saleh. Lihat, sampai berdoa. Rasulullah SAW sampai berdoa dan mengajarkan doa agar kita mencintai orang-orang saleh. Salah satunya mencintai orang-orang yang berilmu akan ilmu agama. Luar biasa. Insyaallah taala setelah Isya kita akan lanjutkan masih tentang apa saja keutamaan ilmu ketika barakallahu fikum. Yang saya sampaikan sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
taati semasa hidup. Wa jamilul hudutsah ba'da mautihi, dan disebut kebaikannya setelah meninggal, setelah wafat. Dan disebut kebaikannya, disebut dengan kebaikan setelah wafatnya. Subhanallah. Disebutkan Ali bin Abi Thalib. Jadi ilmu, kata beliau, itu akan menjadikan orang yang memiliki ilmu tersebut ditaati oleh manusia. Lihat bagaimana para sahabat taat yang luar biasa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana orang-orang manusia taat kepada para ulama. Dan setelah orang yang berilmu itu meninggal, namanya pasti harum dan dicintai oleh manusia. Sampai detik ini kita akan mengetahui dan pasti kita akan mencintai Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Nawawi, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, atau sahabat contoh yang berilmu Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Luar biasa, ditaati oleh manusia ketika hidupnya dan dikenang kebaikannya ketika dia meninggal. Betul ya? Subhanallah. Tapi lihat sebaliknya, Qarun yang punya harta luar biasa sampai sekarang terkenal memang harta karun, betul ya? Tapi terkenal kebaikan atau keburukan? Keburukan. Namrud dengan kekayaannya, dengan kerajaannya luar biasa, terkenal dengan apa? Keburukan. Fir'aun dengan kerajaannya, kekuatannya terkenal dengan keburukan. Ya, kalau orang kasih dunia, Allah kasih harta. Berbeda dengan orang yang berilmu, kan ilmu agama Allah ditaati ketika hidupnya oleh manusia dan dikenang kebaikannya ketika dia meninggal. Luar biasa, Masya Allah. Itu ilmu, itu ilmu agama. Padahal mereka bukan orang-orang yang ingin ditaati oleh manusia. Mereka bukan orang-orang yang ingin terkenal. Mereka bukan orang-orang yang ingin dikenal namanya, disebut namanya juga. Tapi karena keikhlasan orang-orang yang berilmu, Allah jadikan namanya terkenal sampai sekarang. Jadi beda kan ya? Orang zaman sekarang bayar mahal sampai terkenal. Wah, bukan ilmu lagi, subhanallah. Melakukan hal-hal yang menyimpang supaya dikenal, supaya viral. Orang yang berilmu, subhanallah, dengan ilmu yang luar biasa. Luar biasa, Masya Allah. Baik. Itu pilihan tersendiri luar biasa. Selanjutnya yang ke-6, wa sani'atul mal tazulu bizawalihi. Matul khuzzarul amwal wa hum ahya. Ini beda lagi. Yang ke-6, apa yang dihasilkan oleh harta akan hilang bersama kemusnahannya, itu akan hilang bersama meninggalnya. Apa yang dihasilkan oleh harta akan hilang bersama kemusnahannya. Jadi apapun yang dihasilkan oleh harta seseorang itu akan hilang bersama kemusnahan. Contoh, meninggalnya orang tersebut, hilang juga tuh biasanya kekuasaan orang itu. Meninggalnya orang tersebut, hilang juga biasanya kemudian apa? Harta kekayaannya, kan jadi waris. Dan subhanallah, coba tuh bayangkan, tidak ada orang yang berebut. Jadi kita sebutkan di bawah, orang yang berebut warisannya para nabi kemudian berantem. Berbeda dengan orang yang berebut warisannya orang yang kaya, ada kayak berantem. Wah, bukan ada lagi. Berbeda banyaknya, betul ya? Keluarga hancur berantakan gara-gara apa? Gara-gara berebut warisan, harta. Warisannya para nabi ilmu. Luar biasa, Masya Allah. Jadi apa yang dihasilkan oleh harta itu biasanya akan hilang bersama kemusnahan harta itu sendiri. Allah. Berbeda dengan apa? Ilmu itu akan kekal, akan tetap ada. Sampai detik ini. Saya yakin insya Allah setiap masjid itu ada buku Riyadhus Shalihin. Ada buku apa? Riyadhus Shalihin. Imam Nawawi-nya sudah meninggal ribuan tahun yang lalu, tapi karyanya sampai sekarang Allah
diperkenalkan. Dan insya Allah utara sampai hari kiamat. Orang yang punya harta, apa yang dihasilkan oleh harta hilang pula ketika harta itu hilang. Hilang pula ketika orang yang punya harta itu hilang. Subhanallah. Selanjutnya, mata khazanul amwal hum ahya. Wal ulama yaqul ma baqiya ad-dahr a'yunuhum mafqudah wa amthaluhum fi qulubi mawjudah. Orang yang menumpuk harta, nama mereka akan hilang sedangkan jasadnya masih hidup. Orang yang menumpuk harta itu biasanya nama mereka akan hilang padahal jasadnya masih apa? Hidup. Biasanya ada waktu ketika mereka naik terkenal, tapi ada waktu ketika mereka apa? Hilang, sudah berusia nggak kenal lagi. Sedangkan para ulama, orang yang berilmu akan tetap ada selamanya. Sedangkan para ulama akan tetap ada selamanya. Jasad mereka musnah, dimakan tanah mungkin, tapi sifat-sifat keteladanan mereka hidup di hati-hati manusia. Ilmu mereka, keteladanan mereka itu hidup di hati-hati manusia. Allah luar biasa. Nah, ini perkataan Ali bin Abi Thalib disebutkan dalam kitab Abu Nu'aim, kemudian Hilyatul Awliya, Al-Faqih Mutafaqih dan seterusnya. Nah, ini perkataan dari Ali bin Abi Thalib tentang ilmu apa manusia terbagi tiga, kemudian ilmu lebih baik daripada harta dan seterusnya. Sekarang kita akan tambahkan beberapa yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah. Miftah Daris Sa'adah tentang kelebihan ilmu ketimbang harta. Yang berapa berarti? 7. Betul? Ke-7. Ilmu mirathul anbiya. Ilmu itu warisannya para nabi. Ini yang saya katakan tadi. Ilmu adalah warisan para nabi. Wal mal mirathul muluk wal aghniya. Sedangkan harta warisannya para raja dan orang kaya. Mana kita pilih? Warisannya para nabi atau warisannya para raja dan orang kaya? Hah? Warisan para nabi Ustaz. Tapi pelan ngomongnya Ustaz. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham. Innama waratsul ilm. Tetapi para nabi mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Barang siapa yang mengambil warisan para nabi ini, maka dia telah mengambil perbendaharaan yang sangat beruntung, sangat besar. Luar biasa, Masya Allah. Yang saya katakan tadi contoh warisannya para nabi, orang berebut, gak ada yang sampai pukul-pukulan, berantem, hancur keluarga, kan? Kan lebih kosong, lebih banyak kosong daripada isi masjid itu tadi ya. Tapi warisannya orang kaya, Allahu Akbar, luar biasa. Luar biasa. Warisannya para raja, luar biasa, Masya Allah. Selanjutnya, ilmu yang ke-8, 9 itu dah khilaf lagi. Jawab 9. Nah, saya sebutkan 10 aja juga. Ilmu akan ikut ke dalam kubur bersama pemilik. Kita bahas tadi. Ilmu akan ikut ke dalam kubur bersama pemilik. Sementara pemilik harta ketika meninggal dunia akan meninggalkan harta. Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
dibutuhkan oleh para raja dan orang yang bawahnya. Ilmu dibutuhkan oleh para raja dan orang yang di bawahnya. Adapun harta dibutuhkan oleh orang yang fakir dan membutuhkannya. Raja itu mungkin strata tertinggi di dunia ini. Betul? Kalau orang sudah jadi raja, nggak ada lagi ke atas, jadi apa lagi? Ternyata orang yang paling tinggi strata di dunia ini, itu raja, para khalifah dan seterusnya, masih butuh akan ilmu. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla berdoa meminta tambahan apa? Ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Katakan ya Muhammad, ya Allah tambahkan ilmu kepadaku. Bayangkan. Itu strata tertinggi di dunia itu raja, masih tetap butuh ilmu. Sedangkan harta dibutuhkan sama orang-orang yang pasti di bawah itu. Orang yang fakir, orang yang miskin, orang yang butuh akan harta tersebut. Kalau orang sudah jadi raja, subhanallah, walaupun dia akan tetap harus akan kekuasaan, harus akan hartanya tetap, tapi dia tetap pasti butuhkan ilmu. Kalau enggak, akan pernah bisa dia menjadi raja yang baik di akhirat. Allah akan tanya tentang kerajaannya ketika memang apa? Dia tidak menjalankannya dengan ilmu agama yang benar. Berbeda dengan harta, hanya dibutuhkan oleh orang yang membutuhkannya dan orang fakir, miskin, subhanallah. Ini kan menunjukkan luar biasa, hatta orang yang tertinggi strata di dunia ini tetap butuh ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Bahkan ilmu dunia pun butuh, sehingga raja itu pasti bermusyawarah, betul? Kepada menterinya, kepada bawahannya, kepada siapapun itu, apalagi ilmu agama. Makanya di zaman dulu, subhanallah, para ulama salaf itu sangat luar biasa dibutuhkan oleh para khalifah. Para khalifah sering tanya kepada mereka, meminta pendapat, meminta bagaimana supaya agar kaum muslimin itu sejahtera, bagaimana agar agama ini menang dan seterusnya, bagaimana menjalankan pemerintahan dengan benar. Itu pasti khalifah itu tanya kepada ulama. Yang dekat luar biasa khalifah itu dengan ulama, insyaallah zaman dulu. Karena pasti mereka akan bertanya tentang kemaslahatan dunia, apalagi akhirat mereka, tentang hal tersebut. Dan cerita yang sudah kita pernah ceritakan tentang Atha ibn Abi Rabah dengan Sulaiman bin Abdul Malik. Ketika Sulaiman ingin bertanya tentang masalah haji, disuruh antri sama Atha bin Abi Rabah. Luar biasa, masyaallah. Engkau ingin bertanya tentang masalah apa, wahai khalifah? Apakah engkau ingin bertanya tentang masalah pemerintahan, kerajaan atau khalifahan? Kewajiban saya untuk menjawab. Tapi kalau engkau ingin bertanya tentang masalah haji, sebelummu sudah banyak kaum muslimin yang mengantri. Silakan disuruh antri ulama, bayangkan. Intinya para raja itu tetap membutuhkan ilmu, terkhusus ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Sedangkan harta biasanya dibutuhkan oleh orang di bawah raja ini. Orang yang dibutuhkannya orang fakir, orang miskin, manusia secara umum. Allah Ta'ala bisa itu mungkin 10 yang saya bisa sebutkan dari sekian banyak luar biasa kelebihan keutamaan ilmu ketimbang harta. Allah Ta'ala bisa. Silakan mungkin ada yang bertanya sama saya. Ulang lagi maksudnya. Nah, ini bagus pertanyaan. Bagaimana ketika seseorang memperbaharui ilmu? Seseorang sudah selesai mempelajari hadits al-Bahih, sudah selesai membaca kitab, misal satu kitab sudah selesai khatam. Maka apa yang harus dilakukan? Apakah belajar dengan ilmu selanjutnya atau diulang? Jawabannya dua-duanya. Jawabannya apa? Dua-duanya. Para ulama mengatakan apa? Aku setiap membaca ulang dari kitab ulama selalu mendapatkan faedah baru. Ini istimewanya ilmu agama. Setiap aku membaca ulang, jadi para ulama tersebut menghatamkan kitab ulama salaf itu bukan sekali, 10 kali, 20 kali, luar biasa. Dan setiap aku mengulang
Kemudian sekarang dia mau belajar tentang kitab tauhid. Dia mau belajar tentang syarah akidah wasithiyah. Dia mau belajar tentang syarah akidah tahawiyah, akidah tadmuriyah. Itu kan naik. Baik. Tapi jangan lupakan untuk terus memurajaah al-usul ats-tsalatsah. Baik itu memurajaah pada dirinya atau memurajaah datang kajian. Jadi jangan aku menganggap belum pernah datang. Salah ini semua. Ketika kita duduk di kajian ulama, di kajian orang yang berilmu, walaupun kajian itu sudah pernah kita dengar, pasti insya Allah Taala kalau kita ikhlas kita akan dapatkan faedah baru. Insya Allah Taala kita akan dapatkan faedah baru. Minimal iman kita naik. Minimal ketakwaan kita bertambah. Jadi jelas jalan dua-duanya. Tapi porsinya mungkin dilebihkan mana yang lebih. Yang lebih mungkin menambah ilmu yang baru. Kemudian yang meraja lebih sedikit. Atau 50-50 dan seterusnya. Itu dilihat dari maslahat dari kita masing-masing. Dan itu variatul ulama. Itu pasti jalannya para ulama. Hatta imam sekalipun pasti dua ini berjalan. Menambah ilmu yang baru dan bermurajaah ilmu yang sebelumnya. Allah alam. Silakan. Jadi kalau disuruh pilih ilmu atau harta, masih tetap ilmu dan harta. Ada yang lain? Alhamdulillah, masya Allah. Berarti saya semua sudah